Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua. Dan kali ini gua akan ngebahas sebuah partai antara Michael Tal melawan Rafael Vaganian yang dimainkan tahun 1973 di Dubna. Nah ya, sesuai judul lah, partai ini tuh hanya berakhir dalam 13 langkah. Kok bisa? Nah, maka dari itu supaya lo bisa tahu bagaimana Tal bisa menang secepat itu, kita langsung saksikan ke pertandingan. Let's go. Oke, di sini teman-teman, Michael Tal memulai permainan dengan langkah E4. Vaganian membalas dengan langkah E6, French defense, lanjut D4 dari Tal, D5 menyerang pion, kuda D2, dan ini adalah varian taras yang dipilih Tal. Dan umumnya ya di sini balasan hitam adalah C5 yang bukan hanya menyerang pion D4, juga membebaskan menterinya, dan ini tuh bagus banget. Tapi dia memainkan kuda ke C6 menyerang pion D4, dan setelah kuda ke F3 menjaga pion, ya udah, kuda C6 fungsinya cuma itu doang. Jadi menurut gua yang gak lebih baik sih di langkah C5, karena serangannya udah mandek di D4, terus menteri di D8 gak lebih bebas, pion C7 gak bisa maju dan gak ada kontribusi gitu ya gitu. Ini adalah sebuah pertanda bagus lah buat Tal. Hitam jadi kesulitan gara-gara langkah yang ia bikin sendiri. Nah gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Vaganian, kuda ke F6, E5 dari Tal, kuda ke D7, dan kuda ke B3, membebaskan gajahnya dan juga mempersolid formasi pion D4 E5 atau formasi pion yang kita kenal dengan pawn chain, yang selain mempersempit ruang gerak hitam juga ya sangat berpengaruh sekali buat gajah di C8 ya. Dia nggak punya petak bebas untuk bergerak. Dan hitam karena dia pingin banget untuk membebaskan posisinya, dia langsung memainkan langkah F6 menyerang pion E5, dan ya ada efek buruk sih di langkah ini sih, yaitu ya karena dia belum rokade ya, maka terjadilah sebuah kelemahan ke diagonal yang mengarah raja, diagonal H5 E8. Nah, percaya atau nggak percaya, nantinya Tal bakal memanfaatkan diagonal ini. Nah, tapi lanjut ya. Tal gajah ke B5 menjaga pion E5. Ya menjaga karena setelah pion makan pion D makan pion, ya hitam nggak bisa makan dengan pion D7 maupun pion C6. Nggak percaya? Nah, jika hitam makan dengan pion D7, ya udah nggak usah ditanya sih, kuda makan kuda langsung menang ya. Bagaimana jika dengan kuda C6? Sama aja sih, kuda makan kuda, dan ya setelah C6 ini sih kelihatannya sih kayak hitam menyerang kuda dan gajah, tapi setelah kuda makan kuda, pion makan gajah, kuda makan gajah, dan putih di sini menang sudah berbeda. Kalau nggak percaya, hitung aja lah. Oke, kita kembali ke posisi ya. Nah, hitam di sini memainkan langkah kuda ke C5, melangkahkan kudanya untuk kedua kali dengan ide memberi ruang gajah ke D7. Tapi masalahnya karena kuda udah pindah, nggak ada tekanan di E5, maka Tal membuat sebuah langkah yang sangat kuat banget nih, yaitu kuda ke G5. Ini kuat banget mas bro, kuda G5 ini udah kuat banget lah, nggak bisa diusir, solid banget. Kita ambil contoh ya, kita main langkah H6, menteri ke H5 bakalan hadir, sekak, raja ke E7 bakalan sekak mat, dan jika raja ke D7, menteri ke F7 sekak. Sekarang terserah sih dia mau menteri atau gajah, tapi intinya jika gajah ke E7, kuda makan kuda C5 sekak mat, dan jika menteri ke E7, kuda makan kuda C5 sekak, enggak sekak mat, tapi ya ini nggak bagus lah, karena ya udah, ya itu tadi mana satu berwira bro gitu. Dan ya intinya kuda di G5 sangatlah solid, sangatlah kuat, nggak bisa diusir, nggak bisa diganggu gugat ya.
posisinya sangat kuat sekali. Dan lanjut ya, kembali ke posisi. Oke, di sini hitam meneruskan rencananya nih. Dia mainkan gajah ke D7 dengan ide kuda makan kuda D5. Dan tal memakan kuda ya, menghilangkan ancaman. Dan dalam posisi ini hitam tuh harusnya makan dengan gajah, tapi dia makan dengan pion. Ini sangat buruk sekali karena kita bisa lihat dengan jelas bahwa raja yang masih belum rokade, masih di tengah, dia hanya punya satu petak. Nah, dengan memanfaatkan satu petak ini, tal membuat sebuah serangan langkah paksa yang kuat banget, yaitu menteri ke H5 sekak. Dan nggak mungkin nih raja geser ke E7 karena bakalan skakmat ya kan. Jadi terpaksa G6. Lanjut lagi nih dengan menteri ke F3 dengan ancaman skakmat lagi, memaksa lagi. Hitam memainkan menteri ke E7 dan telah menyelesaikan permainan dengan kuda makan kuda. Hitam langsung menyerah di sini. Loh, kok bisa bang? Nah gini bro, sekarang gini, jika menteri makan kuda, ya ini sih kacau sih. Menteri ke F7 sekak, raja ke D8, menteri ke F6 sekak, dan dengan double attack putih mendapatkan benteng di H8 ya kan. Jadi ini kacau. Oke, itu kalau dimakan ya. Tapi bagaimana jika dia memainkan 6 menyerang kuda? Nah, jika seperti ini, tal punya langkah yang kuat lagi nih, menteri ke D3. Ya, dan sekarang jika makan kuda, menteri makan pion sekak, dan raja di sini nggak bisa pindah nih, karena jika raja pindah, gajah makan pion G5 dan menteri bakalan hilang. Jadi ya terpaksa nih menteri ke F7 sekak, raja makan menteri, kuda makan gajah. Dan ya persis, lagi-lagi putih menang 1 perwira. Oke, tapi kita kembali ke posisi lagi nih karena ada kemungkinan lain ya. Nah, sekarang jika menteri makan kuda yang di C5, putih punya menteri makan pion sekak. Sekarang raja mau kemana nih? Ke D8. Tal cukup kuda F7 sekak dan dia dapat benteng. Terus sekarang jika E7, menteri ke F6 dan ya dapat benteng juga. Jadi ya tal bakalan menang mudah gitu ya. Dan itulah kenapa hitam menyerah di sini. Oke, teman-teman, cukup segitu aja untuk kali ini. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini jika kalian ingin mengikuti video selanjutnya. Dan ya seperti biasa, salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.